dengan salat berjamaah, Ustaz. Iya Pak. Yang Ustaz katakan bahwa kalau dia bersamaan dengan iman itu berpotensi batal. Kemudian yang kedua, pada saat terlambat bangkit dari sujud, kan Pak Ustaz tadi katakan batal. Ada juga yang mengatakan bahwa yang batal itu hanya salat berjamaahnya saja, Pak Ustaz. Ini gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal ke sholatnya Pak. Batal sholatnya. Dia harus ulang. Kalau dia mendahului atau berlambat-lambat. Kalau dia sekedar bersamaan, itu ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh artinya mengurangi bobot pahala. Sah tapi dia mengurangi bobot pahala. Begitu Pak. Iya. Dalilnya itu apa Ustaz? Ulama menyebutkan bahwa kalau dia bersamaan, dia melanggar hadis tadi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan untuk membersamai. Jadi Rasulullah mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir, maka bertakbirlah. Jangan bertakbir sampai dia betul-betul selesai bertakbir. Jadi bukan membersamai, tetapi mengikuti. Kita itu mengikut. Bukan seperti dalam baris berbaris. Kalau saya tidak salah, baris berbaris itu bersamaan gerakannya. Hormat senjata, gerak, itu bersamaan ki. Yeah. Dan itu yang akan membedakan dengan sholat. Sholat itu mengikuti imam, bukan bersamaan. Yeah. Wallahu a'lam. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ini banyak sekali terkait bacaan Al-Fatihah. Ada nggak tahu hadis atau ayat yang menyatakan bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak ada Al-Fatihah. Baik, iya betul. Nah, makanya yang menyatakan yang didapati berlomba-lomba atau terlambat mengikuti imam itu orang-orang yang menyelesaikan Al-Fatihahnya. Iya. Ya, bacaan Al-Fatihah ini utamanya yang masbuk, Ustaz. Baik. Ya. Jadi apa dasarnya, kemudian yang mana yang harus kita ikuti? Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hadisnya adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sah salatnya seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana posisi makmum terhadap Al-Fatihah? Itu kira-kira. Nah, sekarang supaya agak mudah kita kumpulkan semua penjelasan ulama yang kemudian kita dapati penjelasan yang berikut ini. Bahwa Al-Fatihah hukumnya rukun dalam sholat dan akan batal sholat seseorang jika meninggalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat berlaku untuk 4 orang, 4 keadaan. Kapan Al-Fatihah itu menjadi rukun, tidak boleh tidak dibaca, yaitu pada 4 keadaan. Yang pertama, imam wajib membaca Al-Fatihah. Dia wajib membaca Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah menjadi rukun ketika sholat sendiri. Sholat sendiri pasti harus membaca Al-Fatihah. Jadi imam sholat sendiri. Yang ketiga adalah ketika sholat sir, duhur dan asar. Ketika sholat duhur dan asar berjamaah, maka makmum dan imam dua-duanya wajib membaca Al-Fatihah. Jadi imam, jadi makmum, kemudian ketika sholat sir. Yang keempat adalah pada rakaat 3 dan 4 atau pada rakaat ketiga.
itu wajib membaca Al-Fatihah. Dia menjadi rukun. Tidak boleh tidak dibaca. Nah sekarang, di luar yang 4 ini menjadi bahan ikhtilaf ulama. Bagaimana posisi makmum terhadap Al-Fatihah ketika sholat jahriyah? Ketika sholat jahriyah, misalnya maghrib, isya, dan subuh. Ya. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah di sholat subuh, maghrib 2 rakaat pertama dan isya rakaat kedua? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan juga diperkuat sebelumnya adalah Imam At-Tabari, ahli tafsir, mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika dia berada dalam keadaan sholat jahriyah. Bacaan imam menjadi bacaan makmum. Dalilnya yang dia gunakan adalah wa idza quri'a alaikumul qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu Quran, maka diamlah. Di situ dijadikan dalil bahwa ketika salatnya salat jahriyah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan dia wajib. Kapan itu? Ketika makmum berada dalam keadaan normal. Misalnya kita jadi makmum berada di jamaah itu, di shaf itu, mendapati takbiratul ihramnya imam, dan itu artinya kita akan mengikuti Al-Fatihah. Maka makmum wajib membaca Al-Fatihah kalau dia berada dalam keadaan normal. Sebentar nanti di ujungnya tentang masbuk. Dalam keadaan normal berarti kita sudah berada di dalam masjid, di dalam shaf, dan kita mendapati bacaan Al-Fatihahnya imam di 2 rakaat pertama maghrib atau isya dan subuh. Bisa terlalu cepat, Pak? Terlalu cepat? Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau itu wajib, makmum tetap harus membaca surah Al-Fatihah di sholat subuh, 2 rakaat pertama maghrib dan 2 rakaat isya, kapan? Kapankah saya menjadi makmum membaca Al-Fatihah? Perdebatan yang sangat banyak. Tetapi yang saya diajarkan dulu di kelas oleh dosen kami yang tidak lama mengajar kami, karena baru sekitar 5 pertemuan beliau keluar karena diangkat jadi hakim. Jadi di sana tidak ada rangkap jabatan. Beliau mengatakan bahwa nampaknya yang paling kuat dan paling mudah bagi makmum jika diwajibkan membaca Al-Fatihah adalah inda sakatatil imam. Jadi kalau kita jadi makmum berada dalam keadaan normal, kita itu tetap wajib membaca Al-Fatihah, tapi sebaiknya dan paling mudah adalah ketika imam diam. Waladdallin, amin. Bisa dipastikan imamnya diam paling 1-2 detik, dan itu diamnya macam-macam. Entah dia memilih ayat yang akan dia baca, atau dia tarik nafas. Di saat itulah kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia sudah masuk di surah? Tidak ada masalahnya. Yang penting kita membaca Al-Fatihahnya. Setelah itu kita mendengarkan ayat-ayat setelah Al-Fatihah yang dibaca, karena yang rukun adalah Al-Fatihah. Adapun membaca Al-Fatihah sebagai makmum mengikuti bacaan imam, sebagian penjelasan mengatakan boleh dengan syarat dia tidak mengeluarkan, karena yang dilarang Nabi ternyata adalah suara yang keluar. Jadi Nabi pernah satu saat sholat membaca Al-Fatihah, ada sahabat yang mengikuti, maka setelah sholat mengatakan, siapa yang membaca tadi? Jadi yang dilarang itu alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya juga alhamdulillahirabbil alamin, dan dia mengeluarkan suaranya. Tapi kalau dia diam,
dia dalam hati, maka itu dibenarkan. Cuma sekali lagi, kalau saya dan begitulah rata-rata kita mengikuti penjelasan dari ustadz yang dekat dengan kita, maka yang paling tepat dan memang paling mudah ketika selesai waladdallin amin, maka disitulah kita membaca Al-Fatihah. Itu dalam keadaan normal. Sekarang yang tidak normal, keadaan yang tidak normal, yaitu masbuk. Ketika imamnya dalam keadaan ruku, kita masuk, maka kita takbiratul ihram, lalu takbir untuk ruku, sah. Kenapa? Dua dalilnya. Yang pertama, man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku'nya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Tidak baca Al-Fatihah, Ustaz. Bukankah Al-Fatihah rukun? Iya, Al-Fatihah rukun kalau dalam keadaan normal. Ini tidak normal dan jelas-jelas Nabi yang bilang. Apalagi ditambah dengan kekuatan hadis tentang sahabat Abi Bakrah. Abi Bakrah itu lebih lucu lagi. Rasulullah ruku, dia datang dari belakang. Dia nampaknya kalau kita perhatikan, sepertinya Abi Bakrah berhitung. Kalau saya dari belakang maju ke depan, tidak kuda apa ki? Mungkin Rasulullah sudah bangkit. Maka begitu Rasulullah takbir untuk ruku, Allahu Akbar, beliau dari belakang langsung ruku. Ruku juga di belakang, baru dia jalan dalam keadaan ruku maju ke depan. Itu pernah terjadi. Setelah sholat Nabi mengatakan, siapa yang begitu? Karena salah satu mukjizat Nabi itu bisa melihat orang di belakangnya, padahal beliau menghadap ke depan. Itu saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan kehebatan Nabi SAW selain itu adalah beliau, Nabi kalau buang air tidak ada bekasnya. Nabi kalau buang air tidak ada bekasnya, langsung hilang begitu saja. Tapi kita kembali. Setelah itu Nabi bilang, siapa yang begitu? Sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Jalan nih Pak, dari belakang maju ke depan. Maka Nabi mengatakan, la ta'ud wa la tu'id. Jangan kamu begitu lagi. Tapi kalimat berikutnya, la tu'id. Nanti lain kali jangan begitu. Kemudian sholatmu sudah sah. Padahal dia tidak membaca Al-Fatihah. Dalil berikutnya, inilah masuk kaidah qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam mewakili bacaan makmum. Jadi Al-Fatihah tetap rukun. Kalau kita bikin kesimpulan, Al-Fatihah tetap rukun bagi makmum jika berada dalam keadaan normal. Jika dia tidak normal, salah satunya masbuk, maka sah salatnya selama dia mendapatkan ruku. Apalagi dia berada di belakang imam, cuma tidak sempat baca Al-Fatihah. Begitu Pak kira-kira. Jadi tidak usah terlalu ragu-ragu bahwa tidak ku baca Al-Fatihah, makanya aku kasih selesai dulu. Imam sekalipun ruku, saya baca dulu. Anda tidak perlu. Karena banyak kita dapati rukunya dia selesaikan Al-Fatihah, tapi ketika sujud dia berlambat-lambat. Ini yang masalah. Iya Pak, kira-kira begitu. Jelas insyaallah? Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih terkait dengan berlama-lama dalam sujud terakhir. Ini ada, saya pernah dengar diperdebatkan. Yang jadi masalah juga sebenarnya kadang-kadang juga kita risau. Apakah ini Bapak ini sujud tidak bisa berdiri lagi atau bagaimana? Jadi termasuk mengganggu juga kita kalau dia berlama-lama. Terus ini yang berdebat ini, kan intinya bahwa pada di sujud terakhir itu kita berdoa itu bahwa bagaimana kita bisa husnul khatimah. Itu di sebagian kalau kita artinya secara keseluruhan dari doa itu. Yang pertama ini mengatakan bahwa biar saya supaya cepat-cepat saya ambil saja dalam bahasa Indonesia, tapi saya tidak kasih keluar dalam kalimat itu. Dia mengatakan bahwa ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah.
Ini bagaimana nih Ustaz? Apakah dia sah atau tidak membatalkan salat kita? Terima kasih. Oh iya, iya, iya. Intinya nanti berhubungan dengan kita bikinkan bentuk pertanyaan, bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab? Alhamdulillah ulama menjelaskan boleh dengan bahasa selain bahasa Arab selama dia tidak dilafadzkan. Karena kalau dilafadzkan maka dia bercampur antara bahasa manusia dengan bahasa sholat. Iya. Jelas? Iya, begitu. Iya. Yang penting jangan berlambat-lambat. Dan juga sebenarnya masalah sujud berdoa di sujud, kalau imamnya terlalu cepat gerakannya, Pak Imam, masih mau berdoa, bangkit nih. Gampang, sebentar setelah sholat sunnah. Nanti di situ lama-lama. Cuma ternyata fakta di lapangan, kalau sholat berjamaah, banyak-banyak doanya di sujud terakhir. Begitu sholat sendiri, cepatnya selesai. Ini juga masalah saudara-saudara kita baru harus banyak-banyak ikut pengajian. Ya, ada tadi? Baik Pak. Iya. Oh iya, iya Pak. Iya Pak. Iya, baik. Iya Pak. Iya Pak. Ya, sepertinya penjelasannya Ustaz harus didengar supaya Pak Imamnya juga tidak buru-buru untuk bangkit dari sujud. Ya. Itu. Iya. Itu teknis di. Iya. Kita baku atur Pak. Yang kedua, Ustaz, saya biasa lihat video ceramah di YouTube atau di TikTok itu katakan bahwa berdoa setelah sholat itu katanya terlambat nih. Jangan berdoa kalau karena tidak dicontohkan oleh Rasul, dan berdoa itu sebaiknya pada saat sholat. Jadi masih ada kaitannya tadi bahwa imam itu mungkin jangan terlalu cepat bangkit supaya ada kesempatan makmumnya untuk berdoa. Ya, yang saya ingin tanyakan penjelasan Ustaz tadi itu yang ada di media sosial sekaitan dengan kalau kita berdoa setelah sholat katanya terlambat nih. Sebaiknya berdoa itu pada saat atau di dalam sholat. Ya, karena katanya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul berdoa setelah sholat. Itu penjelasannya Ustaz yang ada di media sosial itu. Ya, sholat fardu. Sholat fardu kapan masuk? Iya. Iya. Panjang-panjang ini Pak. Saya buatkan skemanya saja mudah-mudahan. Tapi saya selalu menjelaskan agak panjang. Kita buatkan satu pertanyaan. Bolehkah berdoa setelah sholat fardu? Begitu Pak ya? Kalau setelah sholat sunnah kan tidak ada masalahnya. Bolehkah berdoa setelah sholat fardu? Memang ulama berbeda pendapat tentang berdoa setelah sholat fardu. Diawali pada atau pemicunya dua. Yang pertama di ayat, saya agak lupa di surah apa ini. Mana surah apa ini Pak Imam? Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman aw qu'udan wa ala junubikum. Bukan di surah Taubah. Ya. Jika kalian selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Kalau begitu, perintahnya adalah perintah zikir, bukan berdoa. Itu pemicu pertama. Pemicu kedua adalah kalimat dubur, di mana Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, la tada'anna inda duburi kulli salatin. Wahai Mu'ad, jangan sampai engkau meninggalkan di setiap dubur salat. Di setiap dubur salat untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seterusnya adalah kalimat dubur. Dubur itu sekali lagi menjadi pemicu apakah dubur itu bermakna di dalam sholat atau di luar sholat. Pendapat pertama yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bahwa berdoa setelah sholat wajib tidak perlu lagi berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, juga dengan
hadis dubur, tentang kalimat dubur. Di mana penjelasannya dubur itu? Sekarang kita bilang, dubur itu Pak, Ibu, di mana letaknya? Dia masih bersatu dengan tubuh atau di luar tubuh? Dubur Pak, masih bersatu dengan tubuh atau di luar tubuh? Dia bersatu. Maka logikanya dibuat pertanyaan baru. Kalau kita masuk istana raja atau istana presiden, kapankah kita meminta kepada sang raja atau sang presiden? Ketika masih dalam istana atau di luar istana? Di dalam. Itulah dijadikan analogi bahwa berdoa itu di dalam sholat. Apalagi jelas hadisnya. Ya, berdoa itu ketika sujud dan sebelum salam, ketika tasyahud. Itu pendapat pertama, bahwa berdoa tidak lagi dilakukan setelah salat fardu. Apalagi hampir tidak didapatkan hadis bahwa Nabi berdoa setelah salat fardu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan imam yang lain, bahwa berdoa setelah berbuat baik itu boleh. Dan sholat adalah perbuatan baik, bahkan dia ibadah. Disebutkan bahwa ad-du'a ba'da amalin soleh, berdoa setelah melakukan amalan soleh itu madhannatun atau madhinnatun lil ijabah, dia potensinya diterima itu besar. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk di kalimat dubur. Dubur itu menurut pendapat yang kedua, itu maknanya setelah sholat, bukan di dalam sholat. Buktinya adalah hadis Nabi. Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi inda duburi kulli salatin lam yamna'hu dukhulal jannah illal maut. Barang siapa yang membiasakan diri membaca ayat kursi setiap dubur sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Sekarang pertanyaannya, dubur yang dimaksud dalam hadis ini di dalam sholat atau setelah sholat? Pasti setelah sholat. Itu artinya berdoa setelah sholat itu masyru', boleh Pak. Kalau kita kumpulkan semua dalil, maka pesannya adalah kalau mau berdoa setelah sholat wajib, silahkan. Mau berdoa di dalam sholat saja, silahkan. Dua-duanya benar. Tinggal kita memilih ya yang mana lebih kuat di antara penjelasan ini. Tapi kalau saya Pak secara pribadi, bagusnya ambil dua-duanya. Sekali-sekali berdoa, sekali-kali tinggalkan. Apalagi kalau memang terburu-buru. Ya tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi mi, pergi mi deh, nanti berzikir saja. Maka dia tidak berdoa. Maka dua-duanya boleh. Itulah sebabnya kembali ke inti masalah. Maka berdoa ketika sujud sebaiknya jangan dikhususkan di sujud terakhir, karena dia akan masuk kepada kaidah mengkhususkan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah. Itu bisa masuk dalam bab membuat syariat sendiri. Itu tidak boleh. Maka kalau mau berdoa di setiap sujud, itulah sebabnya tadi permintaan perlu disepakati dengan Pak Imam. Pak Imam, kalau sujud jangan terlalu cepat. Ya, kasih tong kesempatan kalau bapak-bapak kamu berdoa ketua maki ini banyak mau diminta. Jadi lama-lama sedikit. Tapi jangan juga terlalu lama. Ada Pak Imam di daerah Barombong sana, saya dikasih tahu, itu sholat duhur saja Pak setengah jam. Oh lama, karena dia mempraktekkan hadis Aisyah tentang salatnya Rasulullah. Rasulullah itu dalam hadis itu disebutkan rukuknya Rasulullah hampir sama berdirinya, sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Bisa dibayangkan Pak, kalau Rasulullah berdiri membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, maka rukuknya itu akan mirip dengan berdirinya. Itu bisa 1 jam itu. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi silahkan saja mau berdoa setelah salat wajib atau tidak, dua-duanya benar.
Tapi kalau nanti berhadapan dengan orang tidak boleh bilang, iya, ada memang penjelasannya. Ada yang bilang boleh, ya alhamdulillah, sudah dapat penjelasannya. Jadi aman Pak, aman, insya Allah. Dua-duanya bisa kita lakukan. Tinggal nanti sebentar bikin kesepakatan pengurus dengan Pak Imam. Ya, wallahu a'lam. Cukup Pak ya, sudah 6:30. Kami juga harus beraktivitas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita dan semoga Allah selalu memberikan bimbingannya